Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradu alaina siyama sahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul hannanul manan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mab'usi ilal insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Para pemirsa yang budiman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat umur. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu semuanya kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan sesempurna-sempurnanya. Yang kedua, mari kita ingat wasiat Allah fil awwalina wal akhirin. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan milik Allah semua apa-apa yang ada di bumi dan ada yang di langit. Dan sungguh aku telah perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu yang diberi kitab dan kepada kamu untuk bertakwa. Dengan takwa tidak ada tantangan yang lebih berat untuk dapat dilewati. Dengan takwa tidak ada perintah yang lebih sulit untuk dilaksanakan. Dengan takwa tidak ada larangan yang terlalu berat untuk ditinggalkan. Para pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah, ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang didambakan, ada sesuatu yang diinginkan kedatangannya oleh para manusia, terutama umat Islam dan orang yang beriman. Kenapa diinginkan, kenapa didambakan? Karena ada sesuatu ini adalah mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan, dan mempunyai keistimewaan. Apakah itu? Tiada lain adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan? Di antaranya adalah keutamanya adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ampunan atau syahrul maghfirah. Manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari kesalahan, baik kekhilafan disengaja atau tidak sengaja. Oleh karena itu, Allah sebagai zat Maha Pencipta memberikan kasih sayang kepada manusianya untuk dihapuskan dosa-dosanya melalui penghapus-penghapus dosa. Diantaranya kata Rasulullah Muhammad SAW, sholawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan makafiratun bainahunna istanabal maka kabair. Sholat 5 waktu itu penghapus dosa. Yang kedua, sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya adalah juga penghapus dosa. Dan yang ketiga, Ramadan 1 tahun dengan berikutnya adalah juga penghapus dosa. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya terampuni dosa-dosa yang lalu. Mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka baginya terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Disebut Syahrul Quran karena di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia agar selamat, agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya setiap Ramadan Rasulullah selalu membaca Al-Quran di depan malaikat Jibril. Oleh karena itu di bulan Ramadan mari kita berbanyak membaca Al-Quran dengan sebagus-bagusnya, dengan sebanyak-banyaknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Bagi mereka yang masih terbata-bata, masih susah, masih payah dalam membaca Al-Quran, jangan khawatir. Karena Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Siapapun yang membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata,
pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Oleh karena itu sejak bulan Rajab, bulan Sa'ban, kita sudah dianjurkan oleh para guru-guru kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah lebih istiqomah lagi, sehingga nanti puncaknya di bulan Ramadan kita bisa menemui yang namanya malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mengumpulkan pahala yang begitu banyak sehingga dapat bisa melebihi umat-umat zaman terdahulu. Kemudian yang keempat adalah ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga, dibelenggu para setan dan jin. Idza kana awalul lailati min syahri Ramadan sufidat sayatin wa maratul jin. Pada awal Ramadan setan-setan sudah dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan ditutup pintu neraka dan tidak ada satupun yang terbuka. Juga wa futikat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, juga dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satupun yang tertutup. Arti dari hadis ini adalah bahwasanya kita umat Rasulullah Muhammad SAW diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah apapun di dalam bulan Ramadan tanpa ada gangguan baik dari setan maupun dari jin. Tetapi ingat, kadangkala sifat malas muncul. Tapi ingat, kadangkala sifat enggan muncul. Itu bukan karena godaan setan, tetapi dari nafsu kita masing-masing. Yang kelima adalah bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Artinya kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Terlebih kita di awal Ramadan, sebelum Ramadan kita diguncangkan di Malang ada gempa bumi. Mari kita bantu saudara-saudara kita sehingga bisa menikmati indahnya bulan Ramadan dan dapat menyambut Idul Fitri dengan bahagia. Kemudian yang terakhir adalah di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah khusus yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Yang mana kita lakukan satu hari setelah sholat isya itu pasti ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu, mari kita dedikasikan diri kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita asah diri kita dengan amal-amal soleh yang terbaik untuk Allah. Kita baca Al-Quran sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seikhlas-ikhlasnya. Sholat wajib yang kita laksanakan kita perbagus sehingga bisa sempurna. Sholat-sholat yang disunahkan di dalam bulan Ramadan, mari kita laksanakan dengan kesungguhan sehingga bisa utuh hadir di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita, zikir kita, istighfar kita, silaturahim kita tingkatkan agar yang tampak di depan Allah adalah yang terpilih dan yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini dengan amal solih sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Manakala ada kebenaran, semuanya datang dari Allah. Manakala ada kekhilafan, ada kesalahan dalam ucapan saya, itu datang dari kefakiran ilmu kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.